Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama saya, Dr. Andika Hendra Mustaqim. Saya hendak melakukan eksplorasi lebih mendalam berkaitan dengan tema kepemimpinan. Kali ini saya akan mendiskusikan ataupun menyampaikan eksplorasi saya berkaitan dengan gaya komunikasi kepemimpinan yang diterapkan oleh Donald Trump. Kenapa saya pilih Donald Trump? Kita tahu bahwa di era geopolitik saat ini yang sangat fluktuatif, sangat penuh dengan goncangan, sangat penuh dengan perang, krisis dan lain sebagainya. Donald Trump menawarkan suatu bukan revolusi, tetapi menawarkan suatu pendekatan kepemimpinan yang berbeda dari para presiden Amerika sebelumnya ataupun presiden di dunia pada umumnya. Karena itu saya tertarik untuk mendiskusikan gaya kepemimpinan ataupun gaya komunikasi Donald Trump. Saya akan melakukan pendekatan dengan sistem gaya kepemimpinan itu yang dikenal dengan 4C. Yang pertama itu adalah karakter. 4C atau 4C yang pertama adalah karakter. Pada dasarnya semua pemimpin di dunia ini harus selalu memiliki karakter. Karakter dia seperti apa? Apakah karakternya itu mencontek, karakternya itu autentik, karakternya itu menjeli atau dan lain sebagainya. Jadi karakter itu adalah yang menunjukkan bagaimana seseorang pemimpin itu adalah dia adalah benar-benar seorang pemimpin, bukan pemimpin yang abal-abal, bukan pemimpin yang hanya sekedar cari popularitas, bukan hanya pemimpin yang hanya mengandalkan dukungan dari donatur, pemimpin yang mudah dikendalikan oleh konglomerasi tertentu dan lain sebagainya. Tapi karakter-karakter tertentu itu yang dimunculkan kepada publik itu akan menjadi semacam persepsi, akan menjadi perspektif yang ditangkap oleh publik mengenai pemimpin tersebut. Karakter tersebut adalah pada dasarnya itu tidak ditunjukkan dengan inkonsistensi, tetapi harus selalu berkaitan dengan konsisten. Ketika karakter yang ditampilkan oleh Trump adalah dia adalah seorang negosiator, ya kan? Maka dia akan selalu mengumbar ancaman, dia akan mengumbar ancaman, dia akan mengumbar retorika pedas, dia akan menyerang pihak lain. Seperti kita tahu ketika perang dagang dengan Cina, Trump akan menawarkan 100% tarif, akan meningkatkan lagi, kan penuh dengan ancaman. Kenapa dengan ancaman? Negosiator dengan ancaman tujuannya itu akan menciptakan lobby. Di situ ada faktor karakter yang sangat utama dari Trump, itu adalah dia seorang pebisnis. Dalam pebisnis itu ada istilah tawar menawar. Dan ini diterapkan oleh Donald Trump. Ini menarik sekali. Kepemimpinan Donald Trump berbeda dengan Joe Biden yang relatif tenang, berbeda dengan Barack Obama, berbeda dengan pemimpin presiden sebelum lainnya. Dan itu menjadi pemimpin yang lebih menekaskan bahwa daya tawar. Saya punya segini, Anda punya berapa. Kamu punya gini, saya punya tawar. Jadi daya tawar atau penawar itu juga menjadi karakteristik utama Donald Trump. Itu sama seperti ketika Donald Trump itu mengirimkan hampir berapa itu 20.000 atau 16.000 pasukannya di Laut Karibia yang berdekatan dengan Venezuela, mengirimkan kapal induknya, mengirimkan bomber B2-nya itu di dekat perbatasan Venezuela. Itu kan daya tawar menawar, itu kan karakternya Donald Trump. Seberapa kuatnya si pemimpin Venezuela Nicolas Maduro itu akan menghadapi daya tawar. Ancamannya apa? Trump memainkan di situ bagaimana dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kartel-kartel narkoba itu mengendalikan pemerintahannya Maduro. Dan kartel-kartel narkoba itu mengirimkan metafetamin, mengirimkan kokain, mengirimkan banyak obat berbahaya itu ke Amerika dan mengancam masa depan Amerika. Karena itu ingin diperangi. Padahal ujung-ujungnya seperti sudah kita bahas dari laporannya New York Times, laporannya Washington Post itu mengungkapkan bahwa di situ ada faktor minyak, oil.
Kita tahu Venezuela itulah negara yang kaya dengan minyak, bisa kaya raya, tetapi di berita-berita itu bahwa Venezuela adalah negara miskin karena faktor korupsi dan minyak dikendalikan oleh pemerintahan Nicolas Maduro. Jadi Trump itu sebenarnya ingin menawarkan daya tawar dengan menakut-nakuti Venezuela agar memberikan konsesi minyaknya kepada perusahaan-perusahaan Amerika untuk diolah. Jadi dan itu juga pun sudah ada lobby-lobby kan di informasi dan lain sebagainya. Jadi model karakter daya tawar itu menunjukkan bagaimana kompetensi seorang Donald Trump itu sebagai negosiator yang ulung. Dia menunjukkan komitmennya sebagai pemimpin yang menonjolkan negosiasi. Dan itu pun ditunjukkan ketika Donald Trump misalnya memaksa Israel untuk memenuhi 20 kesepakatan gencatan senjata. Itu sangat terlihat sekali bagaimana Donald Trump menekan Israel, ya kan, dan untuk mematuhi gencatan senjata. Tapi pada kenyataan itu ada deal-deal, ada lobby-lobby tertentu ketika Donald Trump itu ditekan sama pemerintahan negara-negara Arab agar Israel menghentikan serangan di Gaza. Karena kan tidak mungkin negara-negara Arab itu akan menekan Israel, tidak mungkin, ya kan. Akhirnya yang menekan Israel itu adalah Donald Trump tersebut, karena Amerika adalah pengendali utama Israel. Apalagi survei terakhir di Israel, sekitar 70% warga Israel itu adalah mengatakan bahwa Israel adalah negara bawahan Amerika. Ya kan? Selanjutnya ada 4C, kemudian yang kedua adalah masalah kompetensi. Bahwa seorang pemimpin adalah orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki keahlian. Keahlian kepemimpinan yang dimiliki oleh Donald Trump adalah dialah pemimpin bisnis. Ya kan? Apa yang dilakukan Donald Trump itu adalah menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengusaha. Dia ingin menegaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin bisnis, pemimpin pengusaha. Karena apa? Pemimpin bisnis akan selalu dikaitkan dua hal. Itu adalah loss, rugi, atau benefit. Atau profit, sorry. Dia loss or profit. Dia untung rugi, untung rugi, untung rugi. Jadi berpikirnya kebijakan yang ditempuh oleh Donald Trump itu selalu berpikir dan selalu untung rugi, untung rugi. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa pemimpin itu tidak hanya mempedulikan tentang citranya, pemimpin itu tidak memperhatikan oleh reputasinya, pemimpin juga harus selalu berpikir tentang yang sangat pragmatis, itu untung rugi. Saya ke sana saya akan pergi ke sana, misalnya akan pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil atau menggunakan motor atau transportasi umum, perlu dipikirkan untung ruginya. Ketika dengan mobil akan macet-macetan, tapi untungnya saya tidak perlu hujan karena saat ini musim hujan. Ketika saya menggunakan transportasi umum, saya akan cenderung lebih lama, tapi saya akan bisa cinta lingkungan. Saya bertemu misalnya dengan banyak orang. Ruginya akan apa? Dempet-dempetan dan lain sebagainya, akan jadi pepes dan lain sebagainya. Terus ketika pakai motor, saya akan panasan, kemungkinan risiko akan jatuh, kecelakaan bisa aja, tapi akan lebih cepat, seperti itu. Jadi selalu berpikir untung rugi, untung rugi. Apa kelemahannya ketika pemimpin berkaitan dengan untung rugi? Cenderungnya pemimpin yang bersifat untung rugi itu lebih bersifat jangka pendek, hanya jangka pendek. Jadi investasinya itu lebih ke arah jangka pendek. Karena kan untung rugi itu cenderung juga itu berkaitan dengan orang yang menggunakan logika pendek aja. Tetapi dalam perspektif bisnis, justru orang yang berpikir loss and profit itu justru berpikir jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Dia akan memperhatikan keuntungan sebesar-besar bagi orangnya itu bisa ditabung dan untuk menjadi investasi jangka panjang ke depannya. Dan tentunya itu akan menjadi suatu hal yang sangat berbeda dalam perspektif lainnya. Tetapi kalau dengan pengusaha dalam kompetensi sebagai seorang pengusaha, maka deal-deal politik itu dianggap sebagai sebuah deal bisnis. Deal politik dianggap sebagai sebuah deal bisnis. Deal politik itu berkaitan dengan uang, money. Itu ditunjukkan bagaimana Donald Trump menutup USAID. Ada beberapa teman saya yang bekerja di sana yang menyatakan bahwa dia di layoff dan sekarang pindah bekerja di tempat lain itu karena
karena USA itu dianggap sebagai proyek yang tidak menguntungkan Amerika, hanya merugi. Itu kan proyek bagi-bagi uang, bagi-bagi pengaruh untuk memperkuat pengaruh Amerika di luar negara lain. Tapi itu merugikan Amerika, merugikan rakyat Amerika. Dianggap sebagai proyek yang buang-buang uang dan lain sebagainya. Karena itu merugikan maka ditutup. Ini kan orientasinya kepada uang. Tetapi proyek-proyek yang menguntungkan bagi Amerika akan diambil, akan akan direbut dan akan dikuasai. Selanjutnya kepemimpinan yang nomor 4 itu adalah courage. Nomor 3. Apa itu courage? Courage itu bagaimana orang yang memiliki kemampuan untuk selalu percaya diri. Bagaimana sih sangat percaya dirinya seorang Donald Trump? Sangat percaya diri. Bagaimana dia tampil di depan publik, retorikanya seperti apa. Itu kan menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang sangat percaya diri. Percaya diri itu dalam artian bagaimana seorang pemimpin itu mampu memberikan suatu motivasi, suatu inspirasi kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya yang dipimpin. Bukan hanya pemimpin yang ya asal jadi, asal comot, tetapi selalu pemimpin yang memiliki upaya untuk selalu membangun koneksi dengan orang lain, selalu membangun membangun jaringan dengan orang lain. Tetapi kepercayaan diri dengan Donald Trump, bagaimana dengan kaitannya dengan NATO, ya kan NATO. Trump itu dianggap sebagai negara yang mengobok-ngobok NATO. Tidak begitu dalam konteksnya. Bahwa Trump itu justru dengan upaya dia menekan atau misalnya akan upaya untuk membubarkan NATO tidak relevan dan lain sebagainya. Ada upaya untuk menekan, ya kan? Menekan negara NATO untuk meningkatkan bantuan militernya atau anggaran militernya untuk mengembangkan NATO. Selama ini NATO itu hanya bergantung kepada Amerika. Tetapi Trump ingin mendorong bahwa negara Eropa itu juga bisa mandiri, bisa mengeluarkan anggaran lebih besar untuk pertahanannya, apalagi ada ancaman Rusia dan yang sudah mengirimkan banyak pasukannya atau mengganggu dengan drone ataupun intersepsi pesawat militer dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat itu adalah candor. Candor itu berkaitan bagaimana upaya seorang pemimpin itu selalu memiliki pengikutnya. Jadi pemimpin itu harus selalu memiliki hubungan dengan orang lain, hubungan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dan koneksi ini, candor ini menunjukkan bagaimana Donald Trump membangun upaya politik sayap kanan. Kita tahu yang terbaru itu adalah Donald Trump misalnya akan mengancam menyerang Nigeria karena negara tersebut itu dikabarkan oleh Donald Trump karena membunuh orang-orang Kristen, itu kan. Jadi gimana dia membangun sentimen positif itu kepada rakyatnya yang sebagian besar adalah masyarakat Kristen, terutama masyarakat sayap kanan, akan membela agamanya, agama Kristen tersebut dengan menyerang Nigeria. Jadi dia membangun popularitas dengan kelompok sayap kanan. Karena itu tidak lepas bahwa pemimpin Donald Trump adalah pemimpin yang pemimpin populis yang menggunakan agama sebagai basis utama untuk mendukungnya, pemimpin yang menggunakan isu-isu sentimen untuk memojokkan kelompok tertentu, kelompok Islam, kelompok yang dianggap sosialis, komunis, dan lain sebagainya. Misalnya ketika Donald Trump menyebut semua Zohran Mamdani yang jadi kandidat wali kota New York yang kemungkinan besar akan terpilih di New York sebagai seorang komunis. Bagaimana dia memposisikan dirinya itu bagian dari orang-orang dari sayap kanan dan itu menjadi candor yang dilakukan oleh Donald Trump. Selain itu karena basisnya Donald Trump itu ada Partai Republik yang cenderung konservatif, dia juga membuat kebijakan yang cenderung bersifat konservatif. Contohnya itu larangan gay ataupun lesbian itu menjadi tentara. Misalnya seperti itu, kebijakan-kebijakan untuk mengekang gitu kan kelompok trans, LGBT plus itu menjadi bagian dari tentara di Amerika. Itu kan menunjukkan bagaimana Amerika itu adalah patriotik, orang yang kuat, bangsa yang kuat dan lain sebagainya. Maka kelompok yang dianggap
menyimpang, gitu kan. Menyimpang maka akan ditinggalkan. Saya kira ini adalah penjelasan bagaimana konsep 4C atau 4C dalam kepemimpinan Donald Trump itu diterapkan dalam 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 kepemimpinannya. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik bagi para pemimpin Indonesia, para pemimpin bisnis, para pemimpin pemerintahan, politik, dan lain sebagainya untuk bisa belajar bagaimana sih model ataupun gaya komunikasi politiknya Donald Trump, pemimpin atau pemimpin lainnya, sehingga kita bisa bisa berkaca, mempelajari, dan bisa menerapkannya, atau mungkin suatu hal yang positif bisa diterapkan, ataupun negatif bisa ditinggalkan. Teman-teman, bagi yang ingin subscribe, silahkan di-subscribe. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh kirim email, juga boleh tanya di kolom. Sekian dari saya, Dr. Andi Gendar Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.